Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 555222006. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengoperasikan program Mayub Accounting. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita buka aplikasi Mayubnya terlebih dahulu. Bisa double klik seperti ini. Oke, setelah muncul tampilan awal seperti ini, kita pilih Create a New Company File, karena di sini kita akan membuat file baru. Oke, akan tampil ucapan Welcome to the New Company File Assistant. Di sini kita klik Next saja. Nah, kemudian pada step ini, kita isi informasi perusahaan dengan data yang ada di soal. Untuk company name-nya itu PD, kemudian menggunakan nama masing-masing. Berarti di sini punya saya adalah PD Nur Hayati. Kemudian kita masukkan juga alamatnya, yaitu Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Kemudian kita isi juga phone number-nya 022, kemudian diikuti dengan NIM masing-masing. NIM saya di sini adalah 555 222 0006. Setelah itu fax numbernya kita isi juga 021, kemudian menggunakan NIM 555 222 0006. Untuk email addressnya sesuai arahan di soal, kita menggunakan email Untirta masing-masing. Email saya di sini 555 222 0006 @untirta.ac.id. Nah, setelah terisi semua, kita klik next. Nah, pada tampilan ini kita akan tentukan mulai dari tahun buku, kemudian bulan akhir, bulan mulai menggunakan program Mayub Accounting, dan juga periode yang digunakan. Nah, sesuai data di soal, current financial year-nya itu 2020, kemudian last month-nya itu Desember, conversion month-nya juga Desember, dan periode akuntansi yang digunakan adalah 12. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini kita hanya mengkonfirmasi apakah data yang telah kita entry tadi sudah benar atau belum. Jika memang masih ada kesalahan, kita bisa klik back lalu perbaiki kesalahannya. Jika sudah benar seperti ini, maka kita klik next. Nah, pada tampilan ini kita diberi pilihan dari 3 daftar akun yang ditawarkan oleh program Mayub Accounting. Dalam hal ini kita akan memilih option 3, I would like to build my own account list, karena di sini kita akan membuat daftar akun sendiri. Setelah itu kita klik next. Nah, pada tampilan ini kita akan menentukan lokasi penyimpanan file dan juga nama file kita. Klik change. Lalu kita sesuaikan lokasi penyimpanannya. Di sini saya akan simpan filenya di folder Mayub yang telah saya buat dengan nama file PD Nur Hayati. Setelah itu kita klik save, lalu klik next. Oke, untuk data perusahaan telah kita masukkan semua. Nah, di sini kita ditawari 2 jalan, yaitu ke setup assistant atau ke command center. Nah, untuk tahap awal kita disarankan untuk ke command center saja, karena prosedurnya lebih sederhana dan jelas. Maka kita klik command center. Nah, jendela command center akan terbuka seperti ini. Pada jendela command center ini terdapat menu accounts, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan juga card file. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat daftar akun terlebih dahulu. Saya akan buka soalnya terlebih dahulu. Nah, daftar akun yang ada di soal seperti ini ya, teman-teman. Di sini kita akan membuat daftar akun. Caranya, pada command center, kita pilih menu accounts, kemudian pilih account list. Saya geser. Di sini kita akan mengubah beberapa akun bawaan dari Mayub dan juga menyesuaikan namanya dengan daftar akun yang terdapat di soal. Setelah itu baru kita akan membuat daftar akun yang baru
untuk akun-akun yang memang tidak disediakan oleh program IOP itu sendiri. Oke, pertama kita akan ubah untuk general check account. Di sini kita ubah menjadi cash in bank dengan nomor akun 1100. Di sini account name-nya cash in bank. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita juga akan ubah untuk akun undeposit funds itu menjadi petty cash. Kita double klik, kemudian kita ubah nomornya menjadi 1200. Oke, di sini ada peringatan this account number already exists. Itu artinya nomor akun yang kita cantumkan ini sudah dipakai oleh akun lain. Kita klik OK dulu. Maka kita akan ubah nomor akun yang menggunakan angka 1200 itu ya. Nah, di sini untuk payroll check account kita ubah dulu nomor akunnya menjadi 9999, kemudian klik OK. Setelah itu baru kita dapat mengedit untuk akun undeposit funds tadi. Kita ubah menjadi 1200 dengan nama akunnya petty cash. Kita klik OK. Kemudian kita juga akan mengubah akun trade debtors ini menjadi accounts receivable. Nomor akunnya 1300, nama akunnya accounts receivable. Kemudian klik OK. Setelah itu di bagian liabilities kita akan ubah juga untuk akun trade creditors. Ini kita akan ubah menjadi accounts payable dengan nomor akun 1100, nama akunnya accounts payable. Kita klik OK. Kemudian kita akan ubah juga untuk akun GST collected. Ini kita ubah menjadi PPN outcome. Untuk akun type-nya, ini kita ubah menjadi other current liability. Nomor akunnya itu 1500 sesuai di soal ya. Kemudian nama akunnya PPN outcome. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan ubah juga untuk akun GST paid. Ini kita ganti menjadi PPN masukan. Account type-nya sama, other current liability. Kemudian nomor akunnya 1600, nama akunnya PPN income. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita akan masukkan daftar akun di soal ini ke dalam account list yang ada di Mayop. Nah, tapi kita akan buat header account-nya terlebih dahulu. Untuk aset, sini header account-nya ada current asset dan juga fixed asset. Nah, cara buatnya kita klik new. Kemudian di sini kita ubah yang tadinya detail account menjadi header account. Kemudian nomornya itu untuk current asset 1000. Kita temp nama account-nya itu current asset. Kemudian kita klik new lagi. Untuk fixed asset itu 1-2000. Fixed asset. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat header account untuk kelompok liability juga. Sama caranya. Untuk kelompok liability, header account-nya di sini ada dua juga, ada current liabilities dan juga long term liabilities. Kita klik new. Kemudian di sini header account. Untuk current liabilities itu nomor akunnya 2000. Akunnya current liabilities. Kita klik new lagi. Untuk header account yang kedua itu untuk long term liabilities dengan nomor 2000.
long term liabilities. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya untuk membuat akun baru, kita tinggal klik new saja. Yang pertama, kita akan buat akun baru untuk kelompok aset. Untuk cash in bank, kemudian petty cash dan accounts receivable tadi sudah dibuat. Maka kita lanjutkan dari nomor 4, allowance for the full debt. Kita klik new, kemudian account type-nya kita ubah menjadi other current asset, kemudian nomornya adalah 1.400. Account name-nya di sini sesuai di soal, yaitu allowance for the full. Kemudian kita klik new lagi. Selanjutnya ada merchandise inventory dengan nomor akun 1.500. Kemudian account type-nya other current asset. Merchandise inventory. Klik new lagi. Selanjutnya ada stock supplies dengan nomor akun 1.600. Klik new. Lalu selanjutnya nomor akun 1.700 untuk prepaid insurance. Klik new kembali. Berikutnya ada nomor akun 1.800 untuk prepaid rent. Dan ada nomor akun 1.900 untuk akun prepaid debts. Kita klik new kembali, kemudian account type-nya untuk current asset sudah selesai, maka ini kita lanjut ke fixed asset. Account type-nya kita ubah menjadi fixed asset. Account number-nya ada equipment at cost, itu dengan nomor akun 2100. Selanjutnya kita klik new. Nomor akun berikutnya ada 2110, itu untuk akun equipment accumulation depreciation. Kita klik OK. Bagian aset telah selesai semua, kita lanjut ke kelompok liability. Sama caranya, kita klik new. Kemudian di sini account type-nya kita ubah menjadi other current liability. Untuk nomor akun berikutnya di sini ada 2.200 dengan nama akun expense payable. Kita kliknya kembali, lalu nomor akun 1.300 untuk income tax payable. Klik new lagi. Berikutnya 2.400 untuk akun PPN payable. Kita klik new. Untuk PPN outcome dan income tadi sudah. Kita lanjut ke long term liabilities. Di sini account type-nya kita ubah menjadi long term liability. Ini ada satu akun ya.
yaitu Bank Permata Loan dengan nomor akun 2100. Oke, nomor akunnya sudah digunakan oleh akun lain, maka kita ubah terlebih dahulu ya. 2100. Nah, ternyata sudah digunakan. Ini kita ubah dulu menjadi 9999. Setelah diubah, baru kita dapat membuat akun baru dengan nomor 2100 tadi ya. Klik new, kemudian account type-nya itu long term liability, lalu account number-nya 22100, account name-nya yaitu Bank Permata Loan. Lalu klik OK. Setelah kelompok liability selesai, kita lanjut ke kelompok equity. Caranya sama, kita klik new. Oke, untuk kelompok equity ini kita sesuaikan dengan data neraca saldonya. Oke, di sini. Jadi kelompok equity ini hanya ada 2 akun ya teman-teman. Yang pertama dengan nomor akun 1100 itu ada Andrian Capital. Kemudian kita klik new lagi. Nomor akun yang kedua itu 1200 dengan nama akun Andrian Drawing. Oke, kita klik OK. Equity sudah selesai, kita lanjut ke kelompok 4, ada income atau revenues ya. Sama caranya, klik new. Kemudian nomor akun yang pertama itu ada 4100, itu untuk akun sales. Kemudian kita klik new lagi. Nomor akun berikutnya ada 4200 untuk akun sales return. Kita klik OK. Kita lanjut ke kelompok cost of sales. Kita klik new. Kemudian kita masukkan untuk nomor akun yang pertama itu ada 5100, yaitu untuk akun cost of goods sold. Kita klik new lagi. Yang kedua itu dengan nomor akun 5200 ada freight paid. Setelah itu kita klik OK. Kita lanjut ke kelompok expense. Sama caranya, kita klik new. 6000 itu untuk akun advertising expenses. Klik new kembali. Akun berikutnya 6100 itu untuk telepon and electricity expenses. Kita klik new lagi. Berikutnya 1200 ada store supplies expenses. Lalu kita klik new. Setelah itu 1300 ada bad debts expenses. Bad debt expenses. Kita klik new lagi. 1400 itu ada depreciation expenses. Klik new kembali. 6500 itu ada insurance expense. Klik new lagi. Berikutnya 6600 ada rent expense.
kita klik new. Berikutnya nomor akun 1700 itu ada wages and salaries. Wages and salaries. Klik new lagi. Ini untuk nomor akun terakhir ada 6800 dengan nama akun ada operating expenses. Kemudian kita klik OK. Setelah semua selesai, kita masuk lagi ke kelompok other income. Di sini ada satu akun 8100 yaitu interest revenue. Kita klik OK. Terakhir, kita masuk ke kelompok other expense. Kita klik new. Kemudian di sini nomor akun pertama ada 9100 itu untuk interest expense. Berikutnya 9200 itu ada bank service charge. Dan terakhir dengan nomor akun 9300 itu ada income tax expense. Oke, setelah selesai semua, selanjutnya kita akan sesuaikan posisi detail account, di mana posisi detail account ini harus menjorok ke dalam. Nah, ini agar memudahkan kita ya, agar terlihat dengan jelas mana yang merupakan header account-nya, mana yang merupakan detail account. Caranya kita tinggal klik down saja. Di sini kita klik akun yang bersangkutan, lalu kita pilih down. Ini kita lakukan sampai dengan selesai. Kita lakukan juga untuk kelompok liability dan seterusnya. Caranya sama, kita klik pada akun yang bersangkutan, lalu klik down yang di bawah ini. Kita cek tadi bagian equity, income, cost of sales, expense, other income, ini sudah sesuai ya posisinya. Setelah semua akun telah kita masukkan semua ke dalam account list, maka kita klik close saja ya. Oke, yang kedua kita akan men-setting link text code. Caranya gimana? Oke, caranya kita klik menu list pada menu bar ini di atas, kemudian pilih text codes. Sini saya akan besarkan dulu. Di sini kita akan hapus semua dan hanya sisakan goods and service tax ini yang GST sama yang NT atau not reportable.
cara menghapusnya bagaimana? Kita klik pada teks code yang bersangkutan, kemudian kita klik kanan, pilih delete text code. Ini kita lakukan sampai semuanya terhapus. Nanti kita hanya menyisakan JST dan NT, karena kita hanya akan menggunakan dua teks code itu saja. Nah, setelah semuanya terhapus, selanjutnya kita akan edit. Caranya kita double klik saja. Ini pertama kita akan edit untuk JST-nya terlebih dahulu ya. Untuk teks code-nya ini kita ubah menjadi TPN, lalu description-nya itu pajak pertambahan nilai. Oke, rate-nya ini sesuai di soal. Kita sesuaikan di soal. Setelah itu kita pastikan ini link account vertex collected-nya itu ke ppn outcome, dan link account vertex page-nya ini ngelink ke akun ppn income. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Kita edit juga untuk teks code yang empty, not reportable. Kita double klik. Nah, description-nya ini kita ketik tidak kena pajak. Untuk link account vertex collected-nya pastikan ini ngelink ke ppn outcome, dan link account vertex page-nya juga ke ppn income sama seperti tadi. Jika sudah seperti ini, maka kita klik OK saja. Kita klik close. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan men-setting link account. Caranya kita pergi ke setup di sini pada menu bar, kemudian pilih link account, lalu pilih accounts and banking accounts. Nah, di sini pastikan bank account for undeposited funds itu jangan ke petty cash. Ini kita ubah link ke cash in bank. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Selanjutnya kita pergi kembali ke menu setup, kemudian pilih link account, dan kita pilih sales accounts. Nah, untuk sales account ini kita pastikan assets account for tracking receivable itu ke accounts receivable, dan bank account-nya itu ke cash in bank. Dan ini 4 pilihan ini tidak ada yang di checklist, sesuai di soal ya, sesuai data di soal. Setelah seperti ini kita klik OK. Kemudian kita juga akan melakukan link account pada purchase account. Caranya sama, klik setup pada menu bar, kemudian pilih link accounts, lalu pilih purchase accounts. Nah, di sini pastikan liability account for tracking payables itu ke accounts payable, dan bank account-nya itu cash in bank. Nah, ini kan ada yang di checklist nih, kita akan checklist saja. Setelah itu kita klik OK. Link account sudah selesai. Selanjutnya yang keempat, di sini kita akan memasukkan data neraca saldo awal. Kita lihat di soal. Kita akan memasukkan data ini ke dalam menu accounting. Caranya gimana? Oke, caranya kita klik setup pada menu bar, kemudian pilih balance, lalu klik account opening balance. Oke, kita ulang. Setup balance, account opening balance.
ini kita isi sesuai dengan data yang ada di soal ini. Untuk cash in bank itu 51.520.000. Lalu petty cash itu 9.800.000. Selanjutnya accounts receivable itu 85.800.000. Untuk allowance for doubtful debt ini posisi akunnya ada di kredit, yang mana allowance for doubtful debt ini merupakan akun kontra dari kelompok aset. Maka ketika kita memasukkan saldonya di Mayob, kita awali dengan tanda minus, kemudian diikuti dengan angka saldonya, yaitu 11.800.000. Kemudian untuk merchandise inventory itu saldonya 520 juta. Store supply 9.800. Prepaid insurance itu 15.300. Lalu prepaid rent 21.300. Kemudian prepaid tax itu 15 juta. Nah, equipment at cost-nya itu 63.300. Untuk equipment accumulation depreciation ini kan merupakan akun kontra juga, maka kita awali dengan tanda minus, lalu kita masukkan saldonya 16.500.000. Untuk accounts payable saldonya ini kita masukkan di sini 69.300.000. Expense payable itu 3.900.000. Lalu income tax payable itu 0. Kemudian PPN payable 1.500.000. PPN outcome dan income-nya 0. Kemudian untuk Bank Permata Loan 301 juta. 301 juta. Kemudian Andrian Capital itu 365.250.000. Andrian drawingnya ini 25.400. Karena drawing itu juga akun kontra, maka kita beri tanda minus 25.400.000. Kita lanjut sales di sini 503.300.000. Untuk sales return-nya itu 0. Cost of goods sold 314.100.000. Lalu wage paid-nya 8.800.000. Kemudian advertising expenses itu 4.200.000. Lalu telepon and electricity expenses itu 8.700.000 ya. Kemudian store supplies expense 4.750.000. Kemudian bad debt expense itu 15.100.000. Selanjutnya depreciation expense itu 16.500.000. Insurance expense 14.300.000. Kemudian rent expense 23.300.000. Wages and salaries 36.300.000. Other operating expenses-nya 9.300.000. Kemudian
Di kelompok other income, interest revenue-nya itu 6.100.000. Lalu interest expense 9.480.000. Bank service charge 6.600.000. Nah, di sini pastikan amount left to be allocated-nya itu 0, yang artinya saldo akun yang telah kita masukkan itu sudah balance. Nah, kalau sudah balance seperti ini, kita klik OK saja. Selanjutnya, yang kelima, di sini kita akan membuat kartu pelanggan dan juga pemasok. Nah, datanya ada di soal ya, di sini daftar customer, daftar supplier. Caranya, pada Common Center, kita pergi ke menu card file, kemudian kita pilih card list. Ya, pertama kita akan membuat kartu pelanggan terlebih dahulu. Maka kita pilih customer di sini. Kemudian kita klik new, lalu kita isi data sesuai yang ada di soal ini. Untuk yang pertama di sini ada Tekno Computer. Kita tab saja. Nomornya itu C001. Alamatnya Jalan Tirtayasa. Nomor 22. Kemudian city-nya kita isi Bandung, state Jawa Barat, country Indonesia. Kemudian phone numbernya ini kita isi sesuai di soal, 022 623 0197. Nah, setelah itu kita klik new lagi. Untuk customer yang kedua, di sini ada Trans Computer dengan nomor C002. Alamatnya Jalan Cileunyi Raya nomor 70. Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Phone numbernya kita isi sesuai di soal, 022 723 5454. Lalu kita klik new lagi. Berikutnya ada Mega Computer. Card ID-nya C003. Alamatnya ini di Jalan Sukasari nomor 12. Bandung, Jawa Barat, country Indonesia. Phone numbernya kita isi 022 621 0164. Kita klik new lagi. Yang terakhir ada Prima Komputer, C004. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 35, Kota Bandung, Jawa Barat, country-nya Indonesia. Phone numbernya 022 622 1234. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat kartu pemasok. Kita pergi ke bagian supplier di sini. Sama caranya, kita klik new. Kemudian ya, kita masukkan datanya.
Di sini yang pertama ada PT Makmur Jaya. Card ID-nya S001, kemudian alamatnya itu BEC lantai 1, nomor 12, Kota Bandung, Jawa Barat, country-nya Indonesia. Phone number-nya di sini 022 630 3334. Kemudian kita klik new lagi. Yang kedua ada CV Setia Abadi. Kemudian card ID-nya itu S002. Alamatnya kita masukkan BIP lantai 3, nomor 31 Bandung. States-nya Jawa Barat, country Indonesia. Phone number-nya 022 380 2900. Kita klik new lagi untuk supplier yang terakhir. Ini ada PT Lodar. Nomornya S003, alamatnya di ITC lantai 2, nomor 29, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Phone number-nya 022 630 1234. Ya, setelah itu kita klik OK. Kartu pelanggan dan juga pemasok telah selesai kita buat ya. Kita close saja. Selanjutnya yang keenam, di sini kita akan membuat buku besar pembantu piutang dan juga utang. Yang pertama kita akan membuat buku besar pembantu piutang dulu. Caranya, pada menu bar kita pilih setup, kemudian balance, lalu kita pilih customer balance. Selanjutnya kita klik yang add cell ini. Nah, di sini kita masukkan customer name-nya. Pertama tadi ada Tekno Komputer. Lalu kita ubah terms-nya ini. Payment is due-nya kita ubah menjadi in a given. Kemudian balance due days-nya itu 30. Kita klik OK. Setelah itu invoice-nya kita masukkan. Sesuai yang ada di soal ini ya. Tekno Komputer dengan invoice F 11 12. Tanggalnya 25 November 2020. Kemudian memonya di sini saldo awal. Kita masukkan jumlahnya untuk Tekno Komputer di sini 34.100.000. Nah, untuk text code-nya ini kita ubah menjadi NT. Oke, seperti ini. Maka kita klik record. Nah, kita lakukan untuk customer berikutnya. Pilih add sales, kemudian yang kedua di sini ada trans computer. Sama terms-nya ini kita ubah menjadi net 30 ya. Kita klik OK. Invoice-nya F11 25. Tanggalnya itu 29 November 2020. Kemudian memonya sama ya, saldo awal utang dagang. Totalnya untuk trans computer ini 20
28.600.000. Nah, untuk text code-nya ini kita ubah menjadi enter. Kita klik record. Setelah itu kita klik add cell lagi. Kemudian yang ketiga di sini ada mega computer. Termsnya kita ganti in a given dan 30. Kita klik OK. Setelah itu invoice-nya kita masukkan F11 strip 10 dan tanggalnya 23 November 2020. Memonya saldo awal piutang dagang. Jumlahnya itu 19.800.000. Text code-nya enter. Setelah itu kita klik record. Kemudian kita add cell lagi untuk customer yang keempat. Itu ada Prima Computer. Termsnya kita ganti lagi menjadi in a given 30. Setelah itu invoice-nya kita sesuaikan dengan yang ada di soal. F11 14 tanggal 24 November 2020. Nomornya saldo awal piutang dagang. Totalnya 3.300.000. Text code-nya enter. Kemudian kita record. Nah, ini akan muncul tampilan congratulations yang artinya daftar saldo piutang kita ya itu sudah sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik close saja. Nah, setelah membuat buku besar pembantu piutang, selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu utang. Caranya kita ke setup, ada menu bar, kemudian balance, supplier balance. Kemudian kita klik yang add purchase ini yang ada di bawah. Lalu ini hampir sama caranya seperti kita memasukkan saldo piutang tadi. Sini kita masukkan supplier name-nya. Itu pertama ada PT Makmur Jaya. Untuk terms-nya kita ubah menjadi payment history-nya in a given, balance due days-nya 30, kemudian klik OK. Nah, ini nomornya kita sesuaikan dengan nomor faktur di sini ya. C15234. Kemudian tanggalnya 23 November 2020. Kemudian memonya kita isi saldo awal utang dagang. Untuk totalnya PT Makmur Jaya ini 23.100.000. Kemudian text code-nya kita ubah menjadi N. Setelah itu kita record, kita OK saja. Selanjutnya kita add purchase lagi. Ini kita pilih supplier name yang kedua, itu ada CV Setia Abadi. Termsnya kita ubah juga, ini in a given, balance due days-nya 30, kemudian klik OK. Setelah itu kita masukkan nomor fakturnya F1289, tanggalnya itu 20 November 2020. Memonya di sini saldo awal utang dagang dengan total 17.600.000. Lalu text code-nya kita ubah menjadi N.
klik record, klik OK, kita klik add purchase lagi, kemudian pilih supplier name-nya, yang ketiga ada PT Lodan, terms-nya sama, kita ubah lagi jadi in a given balance due days-nya 30, klik OK, kemudian nomor fakturnya sesuai di soal FK 2011, tanggalnya 28 November 2020, lalu memonya di sini saldo awal utang dagang dengan jumlah nominalnya 28.600.000, lalu text code-nya berubah menjadi MT, kemudian klik record. Nah, ini juga akan muncul ya tampilan congratulations. Ini artinya saldo utang dagang yang telah kita masukkan tadi itu sudah sesuai jumlahnya dengan saldo utang dagang yang ada di neraca saldo. Kita klik OK, klik OK lagi. Setelah itu kita klik close saja. Nah, selanjutnya yang ke-8, di sini kita akan membuat daftar persediaan. Caranya pada command center kita ke inventory, kemudian kita pilih item list. Nah, di sini kita klik new. Oke, datanya ini ya. Kemudian item numbernya ini yang pertama ada 123 0P, itu untuk item IBM P230. Oke. Untuk centang di sini kita centang semua I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Nah, untuk I buy this item ini kita pilih akunnya ke COGS. Kemudian untuk I sell this item itu kita linkkan ke akun sales, dan inventory this item kita linkkan ke akun merchandise inventory. Setelah ini kita pergi ke bagian buying details. Di sini kita isi untuk buying unit of measure-nya menjadi unit. Kemudian untuk text code-nya di sini menjadi ppm. Nah, kita pergi juga ke selling details. Untuk best selling price-nya ini harga persatuannya itu 16 juta. Kita isi 16 juta. Selling unit of measure-nya itu sama ya, unit. Kemudian text code-nya menjadi ppm. Setelah seperti ini kita klik OK. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk item yang kedua. Kita klik new, kemudian item number-nya itu A60PC. Item name-nya itu Acer I60. Nah, kita checklist semua. I buy this item ke COGS, I sell this item ke akun sales, dan I inventory this item ke merchandise inventory. Kemudian kita pergi ke buying details. Nah, untuk buying details di sini sudah sama ya, sudah sesuai buying unitnya ini. Unit, text code-nya ppm. Kemudian selling details-nya. Nah, best selling price-nya ini kita sesuaikan. Untuk item yang kedua itu harganya 12.500.000. Selling unit of measure-nya itu unit, kemudian text code-nya ppm. Setelah seperti ini kita klik OK. Kita klik
Selanjutnya, kita akan memeriksa metode perhitungan persediaan yang akan digunakan. Caranya, pada Command Center, ini kita pilih menu inventory, kemudian kita pilih set item price. Nah, di sini kita pilih average cost di bagian bawah ini ya. Setelah itu klik OK. Setelah kita memeriksa metode perhitungan persediaan yang akan digunakan, selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal persediaan. Nah, caranya masih di menu inventory, kita pergi ke count inventory. Nah, kemudian kita masukkan counted-nya ini sesuai yang ada di soal. Untuk item IBM itu kuantitinya 20, dan untuk Acer itu kuantitinya 16. Setelah itu kita klik adjust inventory. Nah, di sini default adjustment account kita pilih akun merchandise inventory. Kemudian kita klik continue, kemudian kita pilih opening balances. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita isi sesuai dengan data yang ada di soal. Untuk tanggalnya di sini yaitu 30 November 2020. Untuk item yang pertama, ini unit cost-nya 16 juta. Kita lanjut. Item yang kedua di sini 12.500.000. Ini jumlahnya sudah sama ya, 320 juta dan 200 juta. Setelah itu kita klik record. Nah, selesai. Setelah saldo awal persediaan kita masukkan, langkah selanjutnya kita bisa menginput transaksi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk dokumen transaksi yang pertama, di sini ada bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur F1112 tertanggal 25 November 2020 dari siapa? Dari Tekno Komputer. Nah, berarti ini ada pelunasan piutang dari Tekno Komputer. Untuk menginput transaksi yang pertama ini, caranya pada Command Center kita pilih menu sales, kemudian kita klik yang receive payments karena kita menerima pembayaran. Nah, setelah itu kita pilih customer-nya. Ini kita nerima pembayaran dari Tekno Komputer. Kemudian invoice-nya kita masukkan BKM 12.1, tanggalnya 3 Desember 2020. Amount-nya ini kita sesuaikan jumlah yang ada di soal, yaitu 34.100.000. Oke, payment method-nya ini menggunakan cek. Lalu setelah itu kita tab saja. Kita tab sampai ke sini ke amount applied. Pastikan out of balance-nya itu adalah 0. Jika sudah 0 seperti ini, maka ini sudah benar. Kita bisa klik record. Setelah itu kita close saja ya. Kita lanjut ke dokumen transaksi yang kedua. Di sini ada voucher kas kecil untuk pembayaran rekening listrik dan juga telepon bulan November. Caranya pada Command Center kita pilih menu banking. Karena kita bayar, berarti kita pilih spend money.
Payform account-nya ini kita ubah menjadi petty cash. Kemudian check number-nya kita masukkan V122, tanggalnya 4 Desember 2020, jumlahnya sesuai di dokumen transaksi itu Rp975.000. Oke, memonya ini kita ketik saja pembayaran listrik dan telepon bulan November. Oke, kita tab. Di sini kita cari akun expense payable. Kenapa? Karena transaksi ini merupakan transaksi untuk pembayaran bulan lalu yang baru dibayarkan di bulan Desember ini. Maka kita cari expense payable. Jadi expense payable-nya menjadi berkurang ya. Setelah out of balance-nya 0, maka ini sudah benar. Maka kita klik record. Kita lanjut ke dokumen transaksi yang ketiga. Nah, untuk dokumen transaksi yang ketiga ini ada faktur. Faktur kita tahu ya, faktur itu dibedakan menjadi dua. Ada faktur pembelian, ada juga faktur penjualan. Nah, cara membedakannya, nah untuk faktur pembelian biasanya di bagian atas sini atau di bagian kopnya itu adalah nama pemasok. Sementara untuk faktur penjualan di bagian kopnya itu adalah nama perusahaan kita dan dalam bentuk kopi seperti ini. Berarti untuk dokumen transaksi yang ketiga ini merupakan faktur penjualan. Caranya kita pergi ke menu sales. Oke, kemudian kita klik enter sales. Di sini kita ubah dulu layoutnya menjadi item. Kita oke. Nah, setelah seperti ini, oke, kita pilih customernya. Di sini kita jual ke Transcomputer. Setelah itu termsnya di sini kita ganti. Payment is due-nya menjadi in a given, kemudian balance due days-nya itu 30. Kita klik OK. Nah, kemudian teks inklusifnya ini kita nonaktifkan. Nah, seperti ini. Setelah itu invoice-nya kita masukkan F12-1. Tanggalnya 6 Desember 2020. Kemudian di bagian ship ini kita masukkan kuantitinya. Di sini yang pertama untuk item pertama itu kuantitinya 9 dengan item numbernya 1230P ya. Seperti ini. Nah, kita masukkan price-nya, harga jual satuannya itu 18 juta. Kita tab. Kemudian kita masuk ke item yang kedua. Di sini kuantitinya 7 unit. Ini untuk item Acer P60. Untuk price-nya sesuai di soal ya, ini 14 juta rupiah. Total amount-nya 286 juta. Ini sudah sesuai dengan faktur atau dengan dokumen transaksi yang ada di soal ya. Setelah seperti ini kita klik record saja. Kemudian kita close. Kita lanjut ke dokumen transaksi
Yang keempat, di sini ada nota kredit. Berarti ini merupakan transaksi pengembalian barang atau retur barang ya. Ini pengembalian barang dari Transkomputer atas penjualan tanggal 6 Desember yang tadi. Oke. Caranya, di menu sales kita pilih enter sales, kemudian kita pilih customernya ini Transkomputer, termsnya kita ganti ya menjadi net 30, klik OK. Teks inklusifnya jangan lupa kita nonaktifkan. Kemudian untuk invoice-nya ini kita masukkan invoice faktur yang awal tadi, yaitu F121, karena ini merupakan pengembalian barang atas transaksi penjualan di tanggal 6. Tanggalnya ini 7 Desember 2020. Nah, karena ini merupakan transaksi pengembalian barang atau retur, maka di kolom ship ini atau quantity ini kita awali dengan tanda minus 2. Kita masukkan itemnya, di sini item, harganya kita masukkan yaitu 18 juta. Kemudian kuantiti barang kedua itu 1, kita kasih tanda minus juga. Ini untuk pasar P60 dengan harga 14 juta. Di sini total amount-nya 55 juta, sudah sesuai ya dengan total yang ada di spam. Setelah itu kita pilih item number ini dulu. Oke. Nah, di bagian I sell this item, awalnya kan ini ke-link dengan akun sales. Karena ini merupakan transaksi retur, maka kita ubah menjadi sales return. Oke. Kemudian kita klik OK. Item yang kedua juga sama, I sell this itemnya kita ubah menjadi sales return. Kita klik OK. Oke. Nah, setelah semuanya ini sudah sama seperti ini, selanjutnya kita klik record. Nah, setelah record kita pilih bagian register yang ada di bawah ini. Setelah itu kita sesuaikan tanggalnya, yaitu dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Oke. Kemudian kita pergi ke bagian returns and credits. Oke, returns and credits. Nah, ini merupakan transaksi pengembalian barang yang tadi kita input ya. Nah, maka kita pilih yang di bawah ini, apply to sales. Nah, kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Kita masukkan invoice-nya, itu nomor nota kreditnya NK12-1 dan tanggalnya itu 7 Desember 2020. Oke. Kredit amount-nya tadi 55 juta. Ini kita pilih amount applied-nya yang tanggal 6 Desember 2020. Karena transaksi retur penjualan ini merupakan transaksi pengembalian barang atas penjualan di tanggal 6 Desember. Kita klik amount applied-nya di kolom ini, kita 10. Nah, pastikan out of balance-nya itu 0.
Setelah seperti ini, kita klik record. Oke. Setelah itu kita klik close saja. Ini cancel. Kita akan lanjut ke transaksi yang terakhir. Oke, di sini ada faktur pembelian kepada CV Setia Abadi. Untuk menginput transaksi pembelian ini, caranya pada Command Center, kita pilih menu Purchases, kemudian Enter Purchases. Nah, seperti ini. Kita ubah dulu layoutnya menjadi item. Klik OK. Nah, kemudian kita pilih suppliernya di sini CV Setia Abadi. Terms-nya kita ubah menjadi net 30. Payment is due-nya in a given, balance due days-nya itu 30. Kita klik OK. Jangan lupa teks inklusifnya ini kita nonaktifkan seperti ini. Kita masukkan invoice-nya F06, tanggalnya 26 Desember 2020. Di kolom bill ini kita masukkan kuantitinya. Untuk barang pertama kita beli 12 unit itu untuk item IBM. Kita beli dengan harga per unit itu 16.400.000. Ya, seperti ini. Kita tab sampai ke baris kedua ini. Untuk kuantiti barang kedua itu sebanyak 11 unit. Itemnya Acer, price-nya, harga satuannya 12.400.000. Seperti ini. Total amount-nya 366.520.000. Sudah sesuai dengan dokumen transaksi yang ada di soal. Maka kita record. Kemudian ini kita cancel saja. Nah, untuk input transaksi ke dalam Mayop ini telah selesai semua. Selanjutnya kita akan mengecek jurnal transaksi. Caranya kita masuk ke bagian transaction journal. Nah, lalu kita sesuaikan tanggalnya mulai dari tanggal 1 bulan 1 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Ini kita bisa melihat, sebentar saya besarkan terlebih dahulu ya, agar terlihat semua. Nah, di menu transaction journal ini kita bisa melihat mulai dari jurnal pengeluaran kas, kemudian ini jurnal penerimaan kas, kemudian jurnal penjualan ini yang tadi ya, kemudian jurnal pembelian, inventory juga ada di sini. Nah, jika kita ingin melihat jurnal secara keseluruhan, kita pilih yang bagian all ini. Maka semua jurnal akan ditampilkan di sini ya. Seperti itu. Kita klik close saja. Selanjutnya, kita akan ke company data auditor untuk melihat apakah yang kita kerjakan tadi itu sudah benar semua atau masih ada kesalahan nih. Oke, caranya kita di Command Center ini kita pilih menu accounts, kemudian pilih yang company data auditor di sini. Kita klik. Oke. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini kita klik next lagi. Pada bagian transaction review, kita sesuaikan nih tanggalnya. Mulai dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Setelah itu, kita klik bagian run review. Nah, seperti ini. Bisa dilihat bahwa data yang telah kita kerjakan tadi sudah benar semua. Ini terchecklist semua ya. Tapi jika misalkan ada kesalahan, biasanya ini bentuknya tanda tanya. Di sini diberikan tanda tanya. Kemudian di sampingnya ada kotak display.
Nah, jika seperti itu, kita bisa memperbaikinya dengan cara klik display, lalu kita perbaiki kesalahannya. Jika sudah benar semua seperti ini, kita klik next. Nah, di bagian text exception review, kita sesuaikan juga tanggalnya dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Setelah seperti ini, kita klik run review lagi. Nah, ini bisa dilihat bahwa yang kita kerjakan tadi sudah benar semua. Jika sudah seperti ini, kita klik tombol finish. Oke, ini kita klik aja. Selanjutnya, kita akan menampilkan dan juga mencetak laporan laba rugi, juga laporan posisi keuangan. Caranya gimana? Kita pergi ke menu bar, di sini kita pilih reports. Kemudian kita klik index to report. Nah, seperti ini. Pertama, kita akan melihat atau menampilkan laporan laba rugi terlebih dahulu. Kita pergi ke bagian accounts di sini. Kemudian kita pilih sebentar. Nah, kita pilih yang bagian profit and loss. Kita klik profit and loss accrual. Klik, kemudian kita klik display. Nah, oke, seperti dia untuk laporan laba rugi periode. Oke, ini di sini kita bisa ubah nih tanggalnya. Coba kita ubah dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020 dari display. Nah, ini laporan laba rugi selama tahun 2020 ya. Bisa kita lihat gross profitnya itu 203.400.000, operating profitnya 70.950.000, kemudian nah ini net profitnya, laba kita ya, labanya sebesar 60.970.000. Seperti itu cara menampilkan laporan laba ruginya. Jika ingin di print, kita bisa pilih menu print di bawah ini. Oke, kita close saja. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan menampilkan laporan posisi keuangan. Nah, masih di index to report, kemudian menu accounts, kita pilih balance sheet, kemudian kita klik standar balance sheet. Kemudian kita klik display. Nah, ini laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2020 ya. Di sini bisa kita lihat total asetnya ada 1.129.745.000. Kemudian untuk total liabilities-nya 728.925.000. Sehingga total aset dikurangi liabilities, di sini net asetnya 400.820.000. Dan equity-nya, ini total equity-nya 400.820.000. Sehingga ini laporan posisi keuangan kita sudah balance ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, sama tadi jika ingin mencetak, kita pergi ke bagian print di bawah ini. Maka kita dapat mencetak laporan posisi keuangan selama Desember 2020. Kita klik close saja. Baik, untuk tutorial mengoperasikan program Ayub Accounting ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan keluar dari program Ayub ini. Caranya, kita pergi ke menu bar, kita pilih file, lalu klik exit. Nah, ini kita pilih yang white no report saja, lalu ini pilih no. Nah, seperti itu. Baik, untuk tutorial cara mengoperasikan program Ayub telah selesai ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.